chamber, you'll be dead before you hit the ground. Oh my God, what are these? Oh, and I don't need your lousy tux. I want my clothes back. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian lanjutan ulasan series berjudul The Blacklist season kedua. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh pemandangan New York pada tahun 1994, di mana saat itu seorang pencuri yang berhasil tertangkap basah sedang mencoba untuk dikejar dan ditangkap. Tetapi saat pencuri itu sedang berlari, sebuah mobil tiba-tiba datang menghampirinya dan menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam. Awalnya pencuri itu berbohong dengan mengatakan jika pria yang mengejarnya baru saja hendak mencuri dompet milik adiknya. Tetapi ternyata pria tua itu telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Jacob. Jacob adalah pria yang ia selamatkan. Karena terkejut orang yang menyelamatkannya telah mengetahui namanya terlebih dahulu, kini Jacob ketakutan. Pria itu menjelaskan bahwa di usianya yang masih muda, Jacob sudah berhasil mencuri beberapa targetnya dengan waktu yang telah direncanakan secara matang. Bisa dibilang ia sangat bertalenta di bidang kriminal dengan keahlian yang ia miliki. Maka dari itu, dirinya menawarkan sebuah program untuk membantu meningkatkan keahliannya agar menjadi pencuri yang lebih handal. Jacob akan dibuat menjadi seseorang yang sangat bisa diandalkan. Dan inilah The Major, blacklister nomor 75 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak pada kantor milik Cooper. Saat itu Cooper dan Mrs. Wright selaku asisten direktur FBI dan asisten jaksa memanggil agen Elizabeth Keene. Mereka memberikan interogasi kepadanya terkait dugaan penangkapan serta pembunuhan terhadap seorang mantan letnan bernama Eugene Ames. Mereka juga telah mendapatkan laporan dari Martin Wilcox mengenai seorang saksi yang menarik kembali kesaksiannya. Mereka berdua ingin tahu mengapa Keene melakukan hal itu dan apa yang ada di pikirannya. Keene memberitahu jika dirinya tak bisa memberitahu perihal hal tersebut. Tetapi meskipun dirinya berbohong kepada Martin, ia mengatakan yang sejujurnya bahwa ia tak membunuh Eugene. Ia berpikir untuk melakukan segala cara agar menghentikan dan bahkan membunuh Berlin yang telah mencelakakan rekan-rekannya, bahkan membunuh agen Mira Malik. Mr. Wright memberitahu Keene bahwa hari ini Cooper selaku direktur dan kepala satuan telah dipanggil oleh jaksa Amerika yang meminta kesaksiannya terkait tuduhan pembunuhan tersebut. Dan Cooper telah menjelaskan bahwa ia takkan memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah hanya untuk melindungi Keene. Kemudian scene berpindah kepada Martin yang telah berada di pengadilan bersama rekannya yang akan membantu ia memenangkan tuntutan terhadap Elizabeth Keene. Setelah semua terdakwa dan saksi tiba di ruangan pengadilan, saksi jaksa yang berada di DC langsung membuka pengadilan tersebut. Ketika jaksa sedang berbicara, Mr. Wright tiba-tiba meminta kepada jaksa untuk mencabut somasi atas nama Harold Cooper. Karena ia merasa Cooper tak memiliki urusan dengan semua ini. Dan semua ini berkaitan dengan keamanan nasional yang dimana hal tersebut tak diperbolehkan orang banyak yang tahu mengenai kasus yang sedang Keene hadapi. Karena merasa keberatan, pihak dari Martin langsung memberikan pendapatnya. Ia berpendapat bahwa seseorang pengabdi masyarakat baru saja tewas dan anggota FBI merasa tak bersalah dengan hal tersebut. Tetapi jaksa memintanya untuk terdiam terlebih dahulu. Kemudian jaksa memegang perkataan dari Mr. Wright dan bahwa setiap informasi yang Keene berikan pasti berkaitan dengan keamanan nasional. Maka dari itu, ia akan mencoba untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada Keene secara pribadi, sehingga ia bisa memutuskan apakah pengadilan akan kembali dilakukan secara tertutup atau terbuka.
Kemudian semua partisipan dipersilahkan untuk pergi, sementara Kin diminta untuk mengikutinya ke kantor. Jaksa memberitahu bahwa Kin berhak untuk meminta pengacara dan menolak setiap pertanyaan apabila dinilai terlalu memberatkannya. Di lokasi hitam, rekan-rekan dari Kin mulai mengkhawatirkan kondisinya. Terlebih Eugene Ames adalah seorang polisi yang pasti pihak jaksa akan mencoba untuk menuntut Kin seberat-beratnya. Saat itu Reddington dan Dembe tiba untuk menjelaskan bahwa semua keterkaitan ini dengan blacklister yang akan mereka tangkap. The Major, orang yang bekerja dalam penyortiran terakhir. Ia merekrut anak-anak berandalan, anak yatim, penjahat, dan orang buangan. Namun hanya anak laki-laki dan perempuan dengan kecerdasan superior yang menunjukkan kecenderungan sosiopat dan spesifik. Kemudian The Major memupuk mereka menjadi menarik, terdidik, berbudaya, dan dewasa yang menarik yang mampu menghadapi bahaya dari hal-hal yang mengerikan. Dan karena The Major lah, mereka bisa membantu Kin menghindar dari segala tuntutan yang akan ia hadapi. Tetapi sayangnya Reddington memiliki hubungan yang buruk dengannya. Maka dari itu, pihak FBI harus menempatkan dirinya di dalam satu ruangan bersama Wakil Menteri Malaysia untuk PBB. Awalnya pihak FBI menolak karena hal itu berurusan dengan organisasi global. Tetapi Reddington memberitahu bahwa Wakil Menteri Malaysia memiliki rahasia yang bisa ia manfaatkan. Pilihannya adalah membuat kejahatan untuknya atau membiarkan Kin masuk ke dalam penjara. Pada intinya, Reddington menuntut mereka untuk menculik Wakil Menteri Malaysia untuk PBB yang bernama Mamat Krishnan. Akhirnya dengan terpaksa saat itu Samar langsung diturunkan ke lapangan. Ketika Mamat sedang berolahraga, Samar memepetnya dan tak lama kemudian wrestler keluar dari sebuah van dan langsung membantunya untuk membawa Mamat ke dalam mobil van yang telah mereka persiapkan. Kembali kepada interogasi yang harus dihadapi oleh Kin. Asisten jaksa memintanya untuk terlebih dahulu menceritakan tentang diri dari Elizabeth Kin. Elizabeth Kin menceritakan bahwa ia adalah seorang profiler FBI yang baru bekerja selama 18 bulan. Memiliki seorang suami yang kini telah menjadi mantannya dan pernah ditipu juga olehnya. Ia juga bekerja sama dengan Reddington, seorang kriminal kelas kakap, untuk menangkap para penjahat yang berada di dalam daftar hitam miliknya. Karena tak tahu dengan hal itu, jaksa bertanya mengapa Reddington mempercayainya, padahal Kin hanyalah seorang profiler dengan pengalaman yang belum begitu banyak. Kin menjawab karena Reddington hanya ingin berbicara dengannya. Lalu jaksa meminta Kin untuk menceritakan awal mula pertemuannya dengan Reddington. Saat itu, Kin yang hendak bekerja tiba-tiba dijemput oleh helikopter pribadi yang dimiliki oleh Reddington. Mereka bertemu dan saat itu Kin merasa gugup. Reddington seolah-olah telah mengenalinya cukup lama. Padahal itu adalah pertemuan mereka berdua yang pertama kalinya. Reddington juga memberitahu kepadanya bahwa seorang anak jenderal akan diculik di hari itu. Awalnya Kin tak mempercayai perkataan Reddington, tetapi nyatanya itu benar adanya. Lambat laun, Reddington mulai mengajak FBI untuk menjalin kerjasama setelah ia berbicara dengan direktur bahwa dirinya memiliki daftar penjahat yang bahkan tak bisa pihak FBI temukan. Memang, semua itu terlihat seperti suatu kebohongan. Namun faktanya, itu benar-benar terjadi. Mereka bekerja sama dan menangkap satu persatu penjahat tersebut. Kemudian scene berpindah kepada Dresden, Jerman. Saat itu rekan Tom sedang dalam merencanakan sesuatu pembelian senjata kepada salah satu penjual yang bernama Cole. Rencananya ia ingin mengajak Tom untuk ikut serta ke dalam kasus tersebut. Tetapi ia ingin Tom memperlihatkan apakah ia layak untuk ikut bersamanya. Tom hanya tersenyum. Lalu ia beranjak dari kursinya dan menghantamkan palu ke sebuah paku dalam sekali hantaman. Setelah itu ia meminum alkohol yang berada di hadapannya. Di satu sisi, Reddington telah dipersilahkan untuk bertemu dengan Mamat yang saat itu telah berhasil pihak FBI tangkap. Tak banyak pembicaraan yang Reddington ingin katakan, ia hanya ingin Mamat memberitahu di mana lokasi dari The Major.
Karena Reddington tahu bahwa Mamat hanyalah seorang berandalan yang The Major didik untuk ditempatkan di negaranya agar The Major bisa menginvasi pasar Asia. Awalnya Mamat tak mau mengakui hal itu, sebelum akhirnya Reddington mengancam akan melaporkan kepada kartel bahwa Mamat berhasil tertangkap. Kembali kepada Kin. Perbincangan masih berlanjut. Kali ini asisten jaksa ingin Kin menceritakan tentang suaminya. Kin bercerita bahwa Tom hanyalah suami hayalan. Tom tak pernah menjadi lelaki yang ia temui secara nyata. Karena pria yang ia nikahi adalah orang lain yang sedang menyamar. Tom adalah seorang agen yang bekerja untuk Berlin. Ia datang ke kehidupan Kin hanya untuk memanfaatkan dirinya. Dan itulah alasan juga mengapa ia membunuh suaminya sendiri. Saat itu situasi sangat sengit. Kin bahkan tak bisa mengingat secara jelas bagaimana ia membunuh Tom. Padahal jaksa telah mendapat saksi dari Martin Wilcox terkait pembunuhan tersebut. Kemudian topik beralih setelah jaksa ingin Kin menceritakan tentang satuan miliknya. Kin memberitahu bahwa topik ini mungkin sangat sulit dipercaya. Tetapi Reddington benar-benar membuat mereka sibuk. Terdapat seorang kriminal bernama Milton Bobbitt yang bisa membuat seorang manusia biasa menjadi seorang pembunuh. Lalu terdapat seorang kurir yang menyembunyikan paketnya di dalam kulit miliknya. Seorang alkemis yang bisa memindahkan DNA satu orang ke orang lainnya, dan masih banyak lagi kasus yang membuat pihak FBI kesibukan oleh Reddington. Di Jerman, Tom yang telah mendapat kepercayaan dari rekannya akhirnya mengerjakan tugas pertamanya. Saat itu, ia sedang mengintai sebuah transaksi senjata. Setelah transaksi selesai, Tom membuntuti mobil tersebut dan membunuhnya di tengah jalan tepat saat mobil tersebut berhenti. Kembali kepada Kin yang saat itu diberi pertanyaan oleh jaksa bahwa apakah demokrasi negara Amerika akan hancur apabila satuan tempat dirinya bekerja dihancurkan. Kin menjawab ya, karena hal itu pernah terjadi. Suatu hari sekelompok kriminal berhasil mengetahui dan menyerang tempat operasional hitam milik mereka dan membuat Reddington harus bersembunyi di dalam sebuah kotak. Kelompok kriminal itu tak segan untuk membunuh orang-orang terdekat dari Reddington. Tetapi saat kelompok kriminal itu mengancam akan membunuh Kin, Reddington tiba-tiba mau menyerahkan dirinya begitu saja. Entah apa yang Reddington pikirkan saat itu, tetapi ia yakin Reddington memiliki hubungan dengannya. Terlebih, ayah angkatnya yang bernama Samuel Hwan dibunuh oleh Reddington sendiri. Ketika Kin menceritakan tentang keluarganya, jaksa justru tak mau terlebih dahulu mempercayai perkataan itu. Karena mungkin saja apa yang Kin katakan tak sesuai dengan fakta. Kin membantahnya. Ia siap untuk menjelaskan bahwa setiap kasus yang Reddington berikan kepada mereka memiliki keterkaitan satu sama lain. Dimulai dari Wojcik yang memberinya sebuah nomor untuk melacak keberadaan Jolene Parker, hingga General Root, The Alchemist, dan yang terakhir, semua itu tertuju kepada Berlin. Mereka mempercayai bahwa seluruh kriminal tersebut bekerja di bawah pimpinan Berlin. Sementara itu, Mamat pada akhirnya mau menuruti permintaan dari Reddington setelah pada akhirnya ia menelepon The Major dengan mengatakan bahwa ia memiliki misi penting untuknya. Tetapi saat The Major datang menghampiri, ia terkejut di saat Dembe menodongkan senjatanya dan Reddington datang untuk memintanya duduk sejenak. The Major bertanya apa yang Reddington inginkan. Reddington menjawab ia ingin keberadaan dari Tom Kin. Mari kita kembali ke percakapan antara Kin dengan jaksa. Mohon maaf di episode kali ini memang kalian akan disuguhkan dengan banyak percakapan di antara mereka berdua. Karena ini semua akan berkaitan dengan di episode selanjutnya. Jaksa terus-menerus menuntut Kin untuk mau membicarakan tentang rahasianya, termasuk keluarganya hingga The Fulcrum. Kin bahkan rela memberitahu semua informasi tersebut kepada jaksa, dimulai dari The Fulcrum yang berisi file pemerasan yang bisa membuat para kaum elit dipenjara atau dieksekusi apabila file tersebut tersebar kepada publik. Karena terlalu banyak bertanya kepadanya, jaksa pun akhirnya memulai pembicaraan ke arah topik yang sebenarnya, yaitu ia ingin Kin menceritakan tentang pembunuhan Eugene Ames yang diberitahu oleh Martin
Kin bahwa saat itu Kin telah bekerja sama dengan Aleko dan sedang menjalankan tugas untuk mencari 2 orang buronan. Memang Kin mengakui hal itu, tetapi ia tak mau mengakui bahwa terdapat suaminya di sana karena Kin telah menjelaskan bahwa Tom tewas. Dan apabila semua itu adalah suatu kebohongan, maka Tom akan segera membunuh Eugene saat ia menemukan keberadaannya. Kin saat itu benar-benar marah atas setiap tuduhan dari jaksa yang terus menyudutkannya. Setelah merasa cukup atas informasi yang Kin berikan, jaksa mempersilahkan Kin untuk pergi dan ia akan mengabarinya terkait keputusan yang akan ia putuskan nanti. Kemudian jaksa mempersilahkan Cooper untuk masuk. Di situasi Reddington, saat itu ia berkata kepada The Major bahwa The Major telah merekomendasikan Tom kepada dirinya untuk ia rekrut. Dan dapat Reddington katakan bahwa Tom merupakan sebuah barang yang telah rusak. Tom telah mengkhianatinya yang membuat Reddington kehilangan waktu, uang, kehidupan, dan kini orang-orang terdekatnya telah tewas akibat Tom yang telah The Major didik semasa kecil, yang telah The Major didik menjadi seorang agen penyamar. The Major memberikan pembelaannya, di mana ia memberitahu bahwa Tom memanglah salah satu agen yang sempurna. Ia tak mungkin mengaitkan emosional ke dalam setiap tugas yang ia emban. Tetapi apa yang terjadi telah membuat Reddington merugi. Kembali ke perbincangan antara jaksa dengan Cooper. Saat itu Cooper memberi kesaksian kepada jaksa dengan mengakui bahwa agennya memang memiliki tugas secara resmi dari biro untuk mencari 2 buronan yang kabur ke arah kapal Phoenix. Dan hanya itu yang bisa Cooper jawab, karena dirinya takkan berkata lain apabila jaksa memberikan pertanyaan yang di luar batas. Kemudian Cooper berpamitan setelah dirasa urusan mereka berdua telah selesai. Sebelum Cooper pergi, jaksa memberitahunya terlebih dahulu bahwa ia telah memiliki firasat jika mereka akan kembali bertemu lagi. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Martin yang saat itu mendapat bukti kuat untuk menjerat Kin di penjara, di mana rekannya berhasil menemukan bekas peluru yang Kin tembakan ke kaki dari Aleko. Sebelum ia memberikan informasi itu kepada jaksa, Martin ingin rekannya terlebih dahulu meminta balistik untuk memeriksa apakah peluru itu memang benar berasal dari senjata yang Kin gunakan. Ia juga ingin rekannya memeriksa DNA dari darah yang ia temukan di kapal Phoenix. Sementara itu, Reddington yang telah berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan Tom langsung mengajak Dembe untuk memeriksanya. Tetapi sebelum itu, Dembe tiba-tiba menyarankan kepada Reddington untuk menceritakan terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya telah mereka rencanakan kepada kehidupan Kin. Namun sepertinya Reddington tak bisa melakukan hal itu. Di satu sisi, Martin yang telah berhasil menemukan fakta serta informasinya langsung menghampiri jaksa. Ia yakin bahwa bukti yang dirinya miliki bisa membongkar setiap kebohongan Kin yang ia katakan kepadanya. Dan ia yakin Kin bisa dijerat dengan bukti tersebut. Martin melampirkan bukti dari peluru yang ia temukan di kapal Phoenix. Ia juga yakin bahwa peluru tersebut dimiliki oleh senjata yang Kin gunakan untuk menembak rekannya sendiri, yaitu Samuel Aleko. Dan episode 15 di season 2 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.